Salam healthymu. Masih ingatkah kamu apa saja values yang ada di Cimory Group? Terdapat 3 core values. Dan hari ini kita akan membahas salah satu sub-core values dari Agile, yaitu continuous learning. Sebetulnya, apa ya yang dimaksud dengan continuous learning? Continuous learning adalah mengembangkan pengetahuan dan keterampilan secara terus-menerus. Lalu, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk dapat menerapkan continuous learning? Terdapat 3 langkah yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan semangat belajar sebagai Cimoryan yang hebat, yaitu pelajari, praktekkan, dan perbarui. Pada tahap pelajari, kamu dapat memulai dengan mempelajari apa saja pengetahuan yang berguna dalam aktivitas pekerjaanmu sehari-hari, mulai dari cara penggunaan alat kerja, sampai dengan hal apa saja yang bisa ditingkatkan supaya alat tersebut dapat berfungsi lebih efektif. Kamu dapat membandingkan metode yang selama ini sudah digunakan dengan metode yang sudah dilakukan oleh orang lain di luar sana, yang mungkin saja menghasilkan output lebih baik dari kita. Pada poin ini, kamu bisa belajar dengan mengamati kisah Larry Page dan Sergey Brin ketika menciptakan Google. Diawali dengan ketidakpuasan mereka pada teknologi mesin pencari yang sudah ada, Larry dan Sergey mempelajari kebiasaan penggunanya, lalu menciptakan mesin pencari yang lebih fokus untuk membantu banyak orang dengan menampilkan hasil pencarian berdasarkan prioritas sebagai keunggulan utamanya. Sampai akhirnya, terciptalah Google yang saat ini menjadi mesin pencari paling populer di dunia. Dengan semangat belajar yang dimiliki oleh Larry dan Sergey, Google sudah digunakan hampir 97,3% pengguna internet di Indonesia. Besarnya pengaruh Google sampai berdampak pada menurunnya pengguna internet sebesar 40% secara global ketika Google mengalami pemadaman. Sebelum lanjut ke poin kedua, mari kita bahas beberapa tips belajar yang dapat kamu terapkan berdasarkan gaya belajarmu. Kalau kamu terbiasa belajar dengan mengamati informasi seperti gambar, grafik, maupun petunjuk tertulis, maka kamu adalah tipe pembelajar visual. Tips bagi kamu adalah tulis informasi yang didengar, buatlah catatan dengan warna atau simbol, serta manfaatkan video sebagai media pembelajaran. Kedua, kalau kamu belajar dengan mengenalkan pendengaran sebagai penerima informasi, maka kamu adalah tipe pembelajar auditory. Dengan begitu, kamu dapat belajar dengan merekam untuk membantu mengingat pembelajaran, membaca buku sambil diucapkan dengan suara perlahan, ataupun belajar dengan berdiskusi bersama teman kamu. Terakhir, bisa jadi kamu adalah tipe pembelajar kinestetik yang terbiasa belajar melalui pengalaman atau praktek secara langsung. Kamu dapat belajar dengan langsung mempraktekkan ketika mendapatkan materi pembelajaran atau melakukan eksperimen setelah mempelajari suatu hal. Setelah mempelajari, masuk poin kedua, yaitu praktekkan. Sesuai dengan namanya, kamu perlu segera mempraktekkan apa yang sudah kamu pelajari. Belajar dari model pembelajaran 70-20-10 yang dikembangkan oleh Michael dan Robert sebagai seorang tokoh trainer terkenal. Proses belajar seseorang di tempat kerja sebesar 70% didominasi oleh praktek langsung atau melalui pengalaman di tempat kerja seperti pengerjaan tugas atau proyek. Dengan begitu, kamu dapat langsung mempraktekkan apa saja yang sudah kamu pelajari dalam aktivitas kerja sehari-hari, agar manfaat belajarmu dapat langsung terlihat dalam hasil kerjamu. Praktek akan membuat kita belajar dari kesalahan dan tidak akan mengulangi kesalahan tersebut di masa yang akan datang. Poin terakhir dari 3P yaitu perbarui. Jika kamu menemukan sesuatu yang kurang sesuai dari ide atau metode yang dipelajari setelah mempraktekannya, pastikan kamu juga memperbarui ide yang sudah dipelajari dengan keadaan terkini agar tetap relevan. Seorang penulis buku terlaris New York Times bernama Mark Manson pernah menulis dalam artikel belajarnya, kehidupan kita membaik dan berubah dalam kecepatan yang sangat tinggi. Perubahan yang terjadi di kehidupan kita saat ini jauh lebih besar daripada perubahan yang terjadi pada rentang waktu 10-15 tahun yang lalu. Karena berbagai perubahan tersebut sudah pasti terjadi, satu-satunya cara yang bisa kamu lakukan supaya tetap relevan dengan keadaan adalah dengan mengembangkan kemampuan belajar dengan cepat,
efisien, dan berkelanjutan lebih dari yang kamu lakukan sebelumnya. Jika kamu dapat menerapkan continuous learning dalam aktivitas kerja sehari-hari, kamu dapat lebih terbuka dengan peluang baru yang akan datang dan menjadikan kamu lebih relevan dengan keadaan terkini. Sekarang, coba ceritakan pengalaman continuous learning kamu dalam aktivitas kerja sehari-hari. Diskusikan dengan rekan di sekitar kamu ya.